Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat Dongeng Malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita horor yang ke-30 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau kisah tentang seseorang yang memiliki waktu kelahiran di sore hari atau menjelang pergantian hari atau sore menjelang malam, dan dimana ada di suatu wilayah tersebut adalah apabila seseorang tersebut lahir pada waktu sore hari atau menjelang maghrib adalah disebut sebagai setelah meninggal nanti jasad atau mayatnya ini akan menjadi jatah makanan bagi harimau penunggu wilayah di situ. Ya, sebelum kita lanjut bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya di channel ini, dan terima kasih atas supportnya. Dan semoga sobat Dongeng Malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, cerita ini masih cerita klasik, salah satu cerita favorit saya karena terjadi di era tahun 60-an di suatu wilayah ya. Di suatu wilayah, bukan desa, karena wilayah tersebut meliputi beberapa desa dan cukup banyak desa yang memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang hampir sama. Desa tersebut berada di sisi selatan Pulau Jawa yang didominasi oleh pegunungan atau perbukitan dan ladang-ladang. Ya, di wilayah tersebut zaman dahulu banyak dihuni oleh harimau-harimau, atau orang di desa tersebut menyebutnya macan ya. Dan macan tersebut mungkin saja bisa benar-benar harimau, yaitu harimau Jawa. Kalau di sana itu disebutnya macan gembong. Tapi ada juga beberapa harimau yang dipercaya sebagai masyarakat bahwa itu adalah harimau penunggu wilayah tersebut, di gunung-gunung tersebut, yang biasa disebut dengan bahe ya, simbah, pada manggil itu simbah. Dan mereka itu berkoloni dan jumlahnya itu sebagai harimau penunggu itu bukan hanya satu, cukup banyak. Dan salah satu ciri khas harimau penunggu ini yang dipercaya masyarakat adalah harimau ini sering sekali mengambil mayat atau jasad seseorang yang sudah meninggal, terutama dari kuburan. Dan cara membawanya pun tidak lazim, cara membawanya tidak digigit tapi digendong di punggung dengan ekornya yang panjang itu sebagai pengikat. Jadi digendong, ditelungkupin di punggung harimau tersebut dan dipegang dengan ekor. Cara membawa seperti itu. Ya, cerita ini saya dapat dari seseorang yang kebetulan berasal dari wilayah tersebut, dan sebenarnya cukup banyak yang saat itu dia ceritakan tentang sepak terjang harimau tersebut, tapi hanya satu cerita ini yang benar-benar utuh dan bisa nyantel di ingatan saya. Ya, cerita ini berawal dari Mbah Wito ya, dimana Mbah Wito itu waktu kecilnya lahir di wilayah Surup. Surup itu adalah pergantian dari sore menjelang malam, atau kalau sekarang itu maghrib. Nah, di desa tersebut Mas Wito kecil ini lahir menjelang Surup, dan dalam hitungan Jawa atau penamaannya kan cukup detail itu ya, bahwa waktu dari lahir
Mbah Wito ini sendiri disebut sebagai julung caplok. Julung caplok itu apa namanya? Perubahan caplok adalah dicaplok ya. Secara artian dicaplok itu karena perubahan hari dari siang menjadi malam. Jadi ya julung caplok. Dan di wilayah tersebut sudah bukan rahasia umum lagi. Apabila seseorang yang lahirnya julung caplok itu entar pas meninggalnya entah masih muda, masih usia produktif ataupun pas sudah usia tua, jadi jasad atau mayatnya ini akan menjadi jatah dari harimau penunggu di situ, wilayah tersebut. Jadi akan menjadi makanannya gitu. Ya cukup menyeramkan sih kalau dibayangkan, apalagi di era zaman itu kan masih pedesaan masih benar-benar sepi dan mencekam, serta eksistensi makhluk-makhluk gaib kan masih benar-benar gencar saat itu, dan banyak sekali teror di mana-mana. Nah, setelah Mbah Wito lahir hari itu, sore itu, seperti biasa keluarga mengadakan pesta sepasaran dan syukuran itulah kalau sekarang. Sepasaran, syukuran, hingga ini singkat aja, Mbah Wito ini menapaki jejak kehidupan normal seperti orang-orang biasa. Dan bahkan di beberapa wilayah tersebut yang menyandang hari lahir julung caplok ini, bukan hanya Mbah Wito ini saja, tapi ada beberapa, walaupun nggak banyak, ada beberapa yang lahir pada waktu julung caplok tersebut. Dan hingga akhirnya perjalanannya Mbah Wito ini dewasa. Dia pun menikah dengan orang yang nggak jauh dari kampungnya, serta memiliki beberapa anak di situ. Dan setelah waktu berjalan, anaknya udah mulai bertumbuh besar ya, menjelang dewasa dan udah pada menikah. Nah, pada fase itu usia Mbah Wito itu baru sekitar 40-50an tahun, karena waktu itu orang di sana tuh menikah di usia rata-rata di usia muda, karena di usia sekitar 15-20an itu udah menikah, karena dari segi fisik maupun postur dan pemikiran itu zaman dulu sudah memenuhi syarat lah untuk menikah. Dan karena nggak ada pendidikan tinggi ya, jadi untuk apa lagi, udah bisa kerja dan menikah. Dan singkat ceritanya di usia 40 atau sekitar 50 ini, anak-anak Mbah Wito sudah dewasa dan sudah mulai mencarkan pisah-pisah rumah gitu, karena udah berkeluarga. Akhirnya Mbah Wito dengan istrinya hanya berdua di rumah dengan istrinya. Dan waktu terus berlanjut, Mbah Wito ini pun menjelang tua, dan pokoknya usianya udah di atas 60-70an. Dia menyampaikan keluh kesah kepada istrinya bahwa dia menyandang status julung caplok ini. Dia sangat tidak nyaman di hari tuanya. Karena apa? Karena dia membayangkan jasadnya akan menjadi makanan dari harimau tersebut. Hingga akhirnya karena seringnya Mbah Wito ini berbicara kepada istrinya seperti itu, hingga keresahan itu akhirnya istri dari Mbah Wito ini berbagi kepada temannya, saudaranya atau simbahnya, mencari solusi. Karena bapaknya ini selalu ngomong gitu. Nah, pada suatu malam pas obrolan itu kan, si Mbah Wito berbicara pada istrinya, Mbok Ne katanya, Mbok coba golek kabar wong desa sebelah kono kae sing lair julung caplok saiki kepiye, aku suwe ra ketemu, arep metu-metu ya males. Wonge isih apa ora, terus nang ndi. Terus si ibunya ini menjawab, Pak, ora usah terlalu dipikirno. Wis kabeh iki wis ana dalane. Ora nek macan arep mangan jasate sampean mengko nek wis ra ono. Ya ora ngono, Bune. Coba golek info, golek
takono kepiye kabare saiki. Jadi intinya si bapaknya ini menyuruh istrinya untuk mencari info orang di tetangga sebelah yang kebetulan juga menyandang status kelahiran julung caplok tersebut. Karena nggak bisa dipungkir ya, keresahan dari Mbah Wito ini mungkin ya terlalu jauh sih. Ya akhirnya si istrinya itu pun mencari informasi tersebut ke desa sebelah, tapi nggak langsung bertanya ke subjek permasalahannya ya. Jadi dia pura-pura ke warung di sana nyari barang yang kebetulan di desanya tidak ada, terus kemudian menanyakan keberadaan si orang tersebut seperti apa ya. Dan ternyata hari itu si istrinya Mbah Wito ini mendapat jawaban bahwa orang tersebut yang berstatus julung caplok di desa tersebut itu udah lama pergi meninggalkan desa itu, ikut anaknya di perantauan begitu kan. Oh begitu ceritanya. Jadi entah itu disengaja atau tidak, atau emang diajak oleh anaknya, ya semua nggak tahu. Tapi hari itu mendapat istri Mbah Wito ini mendapat jawaban bahwa orang tersebut udah nggak ada di desa itu. Hingga akhirnya pulanglah istri Mbah Wito itu dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang di desa tersebut ya, informasi tersebut ya. Assalamualaikum Pak ya mbok nih katanya, ya masuk ya. Akhirnya masuklah si ibu dan dia bercerita, Pak tadi saya ke desa sebelah saya pura-pura nyari barang yang di warung ini nggak ada, terus saya bertanya tentang keberadaan orang yang Bapak tanyakan kemarin yang katanya statusnya sama nih, berstatus julung caplok itu, sekarang masih ada atau di mana katanya. Nah terus bagaimana Bu jawaban orang sana? Ya gini Pak, jawaban orang sana itu katanya si orang ini tuh udah lama nggak di desa ini katanya. Dia udah pergi dari beberapa tahun yang lalu, entah ikut anaknya, entah dijemput anaknya ke perantauan, atau entah dibawa anaknya ke perantauan, apa dari kemauan diri sendiri, atau juga nggak tahu ya apa si orang ini udah mempunyai firasat atau apa, jadi dia nantinya nggak mau meninggal di desa tersebut karena statusnya tersebut julung caplok. Kita nggak tahu ya Pak nih katanya. Oh iya bener juga ya. Setelah itu si Mbah Wito pun berbicara, Bune ya orang itu enak ya punya anak yang tinggalnya di luar wilayah ini dan cukup jauh ya. Mungkin saat dia meninggal nggak akan tercium oleh harimau penunggu sini ya, atau tidak tercium oleh mbah nih. Nah aku kalau mau ikut anak-anak ya ikut kemana anak-anak orang mencarnya juga masih di daerah sini, cuma radius paling jauh 5 kilo. Kalau aku pergi ngikut si A, si B, si C, tetap aja aku tetap di wilayah sini gitu. Nah ya Pak ya gimana? Ya udahlah, ya wes Bune aku pasrah. Seandainya nanti aku meninggal emang menjadi makanan mereka, ya udah berarti emang jalanku sudah seperti ini ya. Ya wes akhirnya hari itu berganti dan beberapa minggu kemudian anak-anaknya Mbah Wito ini pun main ke rumah lah bersama anak cucunya kan, bersama cucu-cucunya. Jadi hari itu keluarga Mbah Wito ini ngumpul, seluruh anak-anaknya ngumpul dan biasalah mereka silaturahmi seperti itu. Dan kemudian ibunya menyampaikan keluh kesah yang dialami oleh Mbah Wito tersebut, dan anaknya pun ada sebagian yang menanggapinya dengan serius, ada yang bercanda dan ada yang memberi solusi. Salah satu yang memberi solusi itu dia memberi saran pada bapaknya untuk ngontrak di daerah yang jauh, yang agak kota di sana katanya. Tapi solusi itu pun nggak masuk kriteria dalam Mbah Wito, karena
orang zaman dulu itu untuk meninggalkan tanah kelahirannya atau keprabon rumahnya itu cukup berat sekali. Akhirnya anak-anak pun sepakat untuk mensupport orang tuanya. Itu udah nggak usah dipikirin, semua yang terjadi itu udah jalannya Pak, sekarang banyakin ibadah aja gitu. Yang penting perjalanan hidup setelah meninggal itu nanti, bukan kita nggak usah mikirin nanti seperti apa, yang penting kita berbuat baik sama ibadah. Salah satu orang kan berbicara seperti itu, hingga akhirnya sorenya anak-anak itu pulang. Dan selang beberapa tahun, ini singkat cerita ya, beberapa tahun ini Mbah Wito ini udah mengalami, ya mungkin udah mengalami tanda-tanda bahwa dia sudah mendekati umurnya gitu. Dan itu feeling yang dirasakan oleh Mbah Wito dan keluarga. Dan pada suatu malam itu pertama kali itu terjadi di kehidupan Mbah Wito. Sore hari menjelang maghrib itu rumah Mbah Wito ini rumah sederhana zaman dulu, rumah limasan kecil yang terbuat dari bambu. Dan waktu itu menjelang setelah maghrib, Mbah Wito dan kan mereka hanya berdua, dan istrinya kan sedang makan di ruang tengah karena istri sudah menyiapkan makan bareng. Dan dari belakang rumah itu terdengar suara srek gitu kan rumahnya dari anyaman bambu, jadi kayak suara digesek-gesek seperti itu kan. Ini ada apa katanya. Dan setelah nggak lama ada suara kayak tapak deg gitu. Dan akhirnya suara apa? Nah, yang terakhir ada suara auman kecil dari belakang rumah. Dan Mbah Wito pun terperanjat bahwa itu ada suara auman kecil dari seekor harimau, dan itu bisa dipastikan adalah harimau kan. Dan Mbah Wito bunyi Mbokne apa bunyi? Mbokne, kamu dengar gak suara di belakang? Iya Pak, aku dengar. Nah, itu suara macan bunyi. Iya Pak katanya. Oh ya, satu lagi lupa. Jadi Mbah Wito ini juga berkonsultasi sama sesepuh atau orang tua yang berada di wilayah tersebut, dan menyatakan bahwa sesepuh tersebut apabila nanti di sekitar rumahmu pas malam hari udah ada suara-suara harimau atau kemunculan harimau, itu berarti ajalmu udah deket, dan mereka akan terus mengitari rumahmu. Tapi kamu nggak usah takut, caranya gampang. Kalau ada harimau tersebut, kamu tinggal keluar, berikan tangan kamu, dan harimau itu pun akan meyakinkan bahwa hanya akan mencium tanganmu saja, meyakinkan bahwa kamu adalah masih hidup, jadi belum menjadi santapan mereka. Dan itu mungkin akan berlangsung beberapa lama. Dan karena merasa rumahnya dikitari beberapa harimau kan, diputer-puterin gitu kan, daripada kan istrinya udah ketakutan nih, daripada ketakutan si Mbah Wito tuh ingat dari pesan tersebut. Dan istrinya juga jadi Mbah Wito buka kancing pintu depan, dia berniat untuk keluar, terus dilarang sama istrinya, Pak ini aja dibuka katanya. Orang mbok nih genan tanganku tak tok nih, ben macane ngerti aku sih urip ngendang lunga saka kene katanya. Jadi aku akan mengulurkan tanganku ke pintu depan supaya harimau ini mencium tanganku dan mengetahui bahwa aku ini masih hidup, belum jadi makanan mereka, biar mereka pergi, nggak neror seperti ini. Nggak, akhirnya Mbah Wito pun membuka pintu depan, kan kancingnya model slot zaman dulu, dari pintu papan itu, glek ada suaranya, glek buka. Nah, ternyata di teras tersebut sudah ada beberapa ekor harimau yang ukurannya cukup besar lah, harimau dewasa. Dan dengan memberanikan diri Mbah Wito ini, karena dia udah yakin dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh tersebut, bahwa harimau yang menunggu di depan
yang nantinya akan mengitari rumah kamu itu adalah harimau jadi-jadian, bukan harimau biasa. Akhirnya Mbah Wito pun mengulurkan tangannya ke depan. Ki mbah aku sih urip katanya. Ini mbah aku masih hidup. Dan ternyata salah satu harimau itu menatap mata Mbah Wito tersebut dengan pandangan penuh arti atau penuh pertanyaan. Jadi seperti ada interaksi antara mata harimau tersebut saat menatap Mbah Wito tersebut ya. Ya harimau itu mendekat dan mencium ke tangan Mbah Wito yang diulurkan itu sambil sedikit mengaum gitu. Dan dia seperti ngasih kode ke teman-temannya setelah mencium dan sedikit menjilat katanya. Harimau itu pun pergi meninggalkan rumah tersebut ke arah hutan gitu, ke arah ladang. Dan akhirnya Mbah Wito masuk lagi ke dalam rumahnya dan berkata pada istrinya, udah pada pergi katanya. Ya udah, akhirnya malam itu selesai. Teror harimau hanya terjadi sekitar 1 jam. Dan akhirnya kejadian itu pun berulang-ulang hampir terjadi setiap minggu. Jadi sebulan itu bisa 4-5 kali kedatangan harimau seperti itu. Dan kejadiannya sama, Mbah Wito melakukan tindakan seperti itu, memberikan atau mengulurkan tangannya ke depan pintu. Hingga akhirnya selang sekitar setengah tahun dari kejadian itu Mbah Wito sakit parah dan akhirnya meninggal. Dan keluarga pun ngumpul, mereka berbicara berembuk, membicarakan keluh kesah Mbah Wito tersebut kan, bahwa saat meninggal dia akan dijadikan makanan santapan oleh harimau tersebut ya, harimau penunggu itu. Hingga akhirnya anak-anaknya pun berinisiatif untuk menjaga jasad Mbah Wito ini sampai dengan 40 hari. Hingga akhirnya pemakaman selesai. Kemudian siang itu juga salah satu anaknya berinisiatif untuk menutup bagian atas makam tersebut, kuburan yang masih baru tersebut, dengan dicor dengan pasir dan semen. Dan mereka meminta bantuan warga setempat untuk menjaga makam sampai 40 hari. Dan kejadian malam itu jadi mereka dibagi satu, karena kan cukup panjang 40 hari waktu menjaga makam tersebut kan, selama malam hari itu pokoknya dari habis maghrib sampai benar-benar matahari terbit. Itu permintaan dari anaknya kan, karena anaknya juga mengeluarkan biaya untuk membayar orang-orang yang membantu menjaga makam tersebut ya. Hingga akhirnya pada malam pertama, kedua itu kejadian banyak warga yang melihat atau bertemu harimau di sekitaran rumah almarhum Mbah Wito itu dan di desa tersebut. Jadi seperti lalu lalang gitu, walaupun jumlahnya nggak banyak. Dan yang menjaga di kuburan tersebut juga banyak yang melihat di luar pekuburan tuh, ada di luar area makam tuh saat malam hari ada yang kresek ada yang jalan pas dipastikan ternyata itu adalah harimau. Dan harimau tersebut nggak mau mendekat ke orang yang menjaga kuburan tersebut. Hingga akhirnya pada malam ke-7, sekitar malam ke-7 itu mendung sudah mulai dari sore dan hujan mulai rintik-rintik kan. Dan beberapa warga yang saat itu mendapat jatah untuk menjaga makam itu, mereka berangkat ke pemakaman dengan membawa payung dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, ketika sampai di kuburan, ketika sampai di makam tersebut, hujan turun cukup deras kan. Jadi mereka tidak bisa bertahan di makam tersebut dan mereka mencari tempat berteduh kan. Kalau kuburan zaman dulu kan bentuknya ada yang dibikin rumah besar-besar itu. Nah, mereka berteduh di tempat tersebut. Hingga pada suatu momen mereka melihat, tapi mereka tetap fokus ke arah itu.
walaupun nggak fokus banget sih karena ada air hujan, ada angin, ada apa, jadi konsentrasi mereka sebenarnya terpecah hingga pada suatu momen sekitar jam 10 malam, karena hujannya nggak reda-reda, tambah deras. Jam 10 malam mereka melihat satu kelebatan bayangan ke arah kuburan baru tersebut kan, hingga akhirnya semua berlangsung begitu cepat. Terlihat silutnya sih harimau yang dengan membawa suatu benda putih yang panjang di punggung, di daerah dengan punggungnya yang diperkirakan itu adalah harimau, dan mereka yang menjaga itu pun mereka berteriak kan, wah anak macan, mayatnya dicolong kan. Nah, mereka pun berlari berhamburan ke arah makam tersebut, dan ternyata makhluk yang terlihat seperti macan ini udah berlari meninggalkan makam tersebut, dan mereka yang menghambur ke makam tersebut, mereka melihat ada lubang yang cukup besar, cukup untuk masuk seukuran manusia, dan mereka juga karena kondisinya hujan dan mereka juga bingung harus seperti apa dan harus bagaimana, tapi kondisi makam itu udah bolong kan. Hingga akhirnya warga pun karena udah yakin bahwa mayatnya itu kecuri, berhasil diambil oleh harimau tersebut, mereka berlari ke desa dan memberi kabar pada keluarga yang di rumah kejadian seperti ini gitu. Dan walaupun anaknya udah dicor dalam radius yang cukup lebar, tapi lubangnya itu bisa dari samping, jadi agak miring gitu, kayak ditembak miring gitu, dibikin bolongan. Akhirnya menceritakan seperti itu, dan keluarga juga memaklumi ya, karena kondisi seperti ini, dan keluarga sudah berusaha melindungi jasad tersebut agar tidak terjadi pencurian mayat oleh harimau tersebut. Semua usaha sudah dimaksimalkan sampai dicor segala, ya sudah katanya. Berarti emang bukan rezeki kita, udah nasibnya bapak emang seperti itu, berarti emang harus seperti itu. Dan sekitar jam 12 malam tuh hujan mulai reda, dan warga pun mulai dikentongin, jadi ngumpul. Akhirnya ada satu yang inisiatif, ayo kita sisir lagi ke makam itu, nggak jauh dari situ gitu. Akhirnya barangkali masih ada sisa-sisa nanti kita kumpulkan, kita makamkan kembali kan. Nggak, akhirnya malam itu warga menyisir kembali, dan ternyata nggak ketemu, dan mereka kembali lagi ke rumah almarhum Mbah Wito tersebut. Dan saat sampai menjelang rumah Mbah Wito tersebut, warga ini banyak yang kaget. Kenapa? Di situ banyak sekali berceceran seperti organ tubuh manusia kan. Jadi pertama mereka melihat ada ceceran dengan bau yang busuk ya. Oh, ini apa kan? Pas di senter, ada yang pakai senter obor tuh. Nah, di pojokan rumah itu ada kain putih yang panjang juga acak-acakan gitu kan. Pas dilihat, wah di situ ada kepala, ada badan yang tercapik-capik. Terus warga pun karena mereka banyak ya, mereka nggak rasa takut itu sedikit. Jadi langsung dia ngetok ke rumah keluarga Mbah Wito dan memberitahu yang terjadi di sekitar rumah mereka, dan ternyata itu adalah jasad dari almarhum Mbah Wito yang dicapik-capik, diacak-acak dengan kondisi terpisah-pisah di sekitar halaman itu. Dan anaknya cukup histeris kan, keluarganya, aduh kenapa kok begini, kalau memang niat dicuri untuk dimakan, kok kenapa diacak-acak di rumah ini. Sebagian ada yang keluarga, ada yang menangis itu. Hingga akhirnya sesepuh desa pun dipanggil datang, dan dia minta untuk jasadnya dirapikan kembali, dipakein kain kafan yang baru lagi. Jadi kan karena malam itu kan nggak ada cadangan kain kafannya, jadi dirapiin dulu di kain kafan yang udah lama itu, dan besoknya suruh nyiapin kain kafan baru lagi untuk dimakamkan ulang. Nah, malam itu si keluarga Mbah Wito pun bertanya pada sesepuh tersebut apa yang terjadi. Nah, dari sesepuh tersebut pun berbicara bahwa si penunggu ini
apa namanya, si harimau penunggu ini, mereka sebenarnya marah karena apa? Karena Mbah Wito ini adalah julung caplok, adalah jatah makanannya. Kenapa? Kalau jatah makanannya itu harus dihalang-halangi. Kenapa harus kuburannya dicor, dijagain gitu kan? Jadi karena dia marah, dia mengambil mayat tersebut dan hanya mencapik-capiknya, ditaruh di depan rumah gitu. Dan ini mungkin sebagai peringatan kepada semua yang lain yang berstatus julung caplok itu harus mengikhlaskan jasad dari orang yang meninggal tersebut untuk menjadi santapan mereka. Oh begitu Pak? Iya, jadi ini apa? Yang jelas penunggu ini marah dengan apa yang dilakukan oleh keluarga sampean ini, Mbak, Mas, karena mereka berpikir julung caplok itu adalah jatah mereka, jatah untuk makan mereka gitu. Akhirnya setelah dijelaskan seperti itu, ya sudah, keluarga juga sudah mengerti karena adat ini terlalu berat dan kejadian itu udah menjadi budaya di situ ya. Akhirnya ya wis, malam itu jasadnya dirapiin, ditaruh di luar, dan ada beberapa yang menjaga ya karena baunya udah, katanya udah bener-bener baunya itu udah 7 hari soalnya, karena tercapik-capik juga. Akhirnya besoknya dirapin lagi, dibungkus pakai kain kafan baru dan dimakamkan. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, dan setelah hari itu pun kuburannya juga udah nggak dijaga, colahnya pun dibongkar, terserah dibongkar dan udah nggak dijaga lagi. Ya, ceritanya sampai di situ yang saya dapat cerita tentang harimau penunggu yang banyak memakan jasad manusia yang terlahir sebagai julung caplok. Nah, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Dan bagi sobat dongeng malam yang mempunyai atau memiliki pengalaman atau cerita horor maupun cerita mistis dan ingin dibawakan kembali dalam channel ini, bisa kirimkan dalam format teks maupun audio dan kirimkan ke alamat ini, checkmin@gmail.com. Dan saya ucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, subscribe, dan menonton video ini setelah yang memberi support ya. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, sampai ketemu dalam cerita horor berikutnya di channel Dongeng Malam. Salam Dongeng Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.